ada stigma di masyarakat bahwa mendaftar seperti CPNS itu katanya iya. kita garis bawahi bahwa ada calo-calo yang katanya bisa meloloskan untuk lolos CPNS. Itu benar tidak sih kalau selama Julandi mengikuti proses itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Surahmanto Sukirman. Jadi temu wacana pada video kali ini saya sudah bersama sahabat saya Julandi Jomsarjuni. Jadi beliau ini sebenarnya adalah salah satu anak pejabat di daerah Kabupaten Toli-Toli, tetapi justru berpikir untuk menjadi abdi negara sekarang, sebagai salah satu instansi di Kementerian Hukum dan HAM, gitu ya, Iya, Julandi. siap. Oke, Julandi apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi pada video kali ini kita akan membahas soal yang berhubungan tentang CPNS, seleksi CPNS, yang dimana pada dalam waktu dekat ini telah ramai baik di media sosial maupun berita-berita yang menjadi highlight pada beberapa media di Indonesia soal pendaftaran calon pegawai negeri sipil. Nah, olehnya saya sudah menghadirkan beliau. Jadi Julandi Jomsarjuni ini adalah sahabat saya yang baru tahun 2020 ya mengikuti seleksi CPNS. 2019. Oh, sejak 2019. Pengumuman lulus di akhir 2020. Pengumuman lulus di akhir 2020. Ya. Buset, panjang sekali berarti proses yang dilalui. Ada Kebetulan bertemu dengan COVID jadi agak lama. Oke, siap. Oke, langsung saja. Julandi, sebenarnya saya belum mau bahas jauh soal seleksi CPNS, Ya. tapi saya mau bahas soal Julandi kecil itu bagaimana di masa lalu. Bisa diceritakan? Jadi Oke. cuma untuk pengetahuan secara umum, yang bagaimana Julandi yang kecil sampai sekarang yaitu biasa-biasa saja. Seorang siswa yang suka ikut kegiatan organisasi, mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan perkuliahan. Oke. Intinya lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Luar. Istilahnya kegiatan-kegiatannya juga yang harusnya positif ya. Kegiatan positif. Positif ya. Dan kayaknya ente ketemu di zaman SMP sampai dengan SMA ya. Ya. Tidak juga, cuma kebetulan posisinya pada saat itu agak lebih disiplin di masa-masa itu. Oke, Nah, agak makin kesini kan ya makin kenal dunia luar. Istilahnya fokusnya jadi terbagi-bagi. Oke, fokusnya terbagi-bagi. Menyelesaikan seluruh pendidikan itu di Kabupaten Toli-Toli. Dari SD sampai SMA iya, terus pada saat perkuliahan itu saya menyeberang sedikit, masih di Sulawesi juga, di Sulawesi Selatan tepatnya, di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin. Masuk di 2012, selesainya di 2018. Ya, bonus 2 tahun. Bonus 2 tahun. Berarti menyelesaikan waktu kuliah itu sekitar 6 tahunan ya. Siap. Terus kegiatan sewaktu kuliah apa saja, Ndi? Kenapa sampai jangka waktu untuk penyelesaian studi itu sampai 6 tahun? Ada beberapa kendala, ada beberapa faktor, ada faktor internalnya, ada eksternalnya. Oke. Kalau internalnya sendiri sebenarnya lebih kepada karena ada beberapa waktu itu yang tidak disiplin lah dalam masa menyelesaikan kuliah. Kalau eksternalnya lagi tadi, yaitu mungkin karena saya sebutkan di awal bahwa saya lebih suka menghabiskan waktu untuk kumpul dengan organisasi-organisasi, maka pada saat di bangku perkuliahan saya lebih banyak mengikuti kegiatan organisasi di luar, ikut berkecimpung dengan teman-teman mahasiswa yang istilahnya sejalan lah visinya dalam bidang-bidang tertentu. Terus ada beberapa hal juga seperti pada akhirnya bisa tumbang juga karena penyakit. Oh, sempat sakit. Sempat sakit juga. Itu cuti selama 2 semester, setahun lebih. Dua semester cuti sakit. Cuti sakit. Itu sakitnya memang parah sekali pada saat itu. Ya, parahnya walau-alam ya, kalau di saya sendiri saya anggap sebagai sesuatu yang agak parah lah.
Karena waktu itu kejadiannya setelah KKN sakitnya itu. Setelah KKN. Ya itu juga faktor-faktornya kembali lagi karena tidak disiplin di masa kuliah. Ada beberapa hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik lah. Nah, impact-nya itu ke badan saya, ke diri saya ya itu sakit. Tapi setelah itu insya Allah sudah tobat. Insya Allah sudah tobat. Sudah tobat insya Allah. Berarti sekarang sudah proses hidup sehat. Sudah proses hidup sehat dan kembali ke jalan yang benar. Oke, Julandi. Pada saat setelah lulus kuliah, sebenarnya pengen kerja di mana? Kalau saya sih awalnya itu memang cita-cita paling awal dari pertama semenjak masih di kuliah, bangku perkuliahan, malahan dari masa SMA, memang ingin jadi abdi negara. Tapi ini fokusnya dulu selalu berubah-ubah. Pada saat masuk perkuliahan, cita-cita di SMA kita mau jadi dokter. Ternyata ketemu fakultas kedokteran di tingkat perkuliahan, ternyata saya agak shock ketika melihat darah yang banyak dan potongan-potongan badan, walaupun itu bukan badan manusia ya, tapi setelah dibongkar-bongkar ternyata saya nggak bisa lihat hal-hal yang begitu. Masuk di fakultas hukum, visi kedepannya berubah lagi, cita-cita kedepannya berubah lagi, ingin jadi jaksa, ingin jadi advokat. Ternyata jalannya nggak sampai ke situ lagi. Nggak sampai ke situ. Di masa perkuliahan ternyata fokus yang dipersiapkan untuk menjadi jaksa advokat ternyata berubah lagi makin waktu kan. Berjalannya waktu berubah terus. Sampai terakhir selesai masa perkuliahan itu ya akhirnya kita tinggal menyesuaikan dengan keadaan saja. Jadi waktu itu setelah lulus kuliah itu saya sempat ikut juga pendaftaran CPNS di Kementerian Keuangan. Sempat mendaftar CPNS dulu? Iya, di 2018 akhir kalau saya tidak salah, untuk formasi analis hukum. Cuma waktu itu pada tahapan seleksi kompetensi dasar, itu jatuhnya di TKP. Salah satu dari bagian tes di antara akumulasi tes itu ya. Karena di situ kan ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dengan itu yang kepribadian. Ternyata jatuhnya di situ. Sampai keluarga juga sempat istilahnya mempertanyakan bagaimana sih. Tapi ya itulah, memang waktu itu ternyata secara umum se-Indonesia memang tes TKP itu agak susahnya karena kenapa analisis terhadap soalnya itu agak ribet karena soalnya itu agak panjang. Oh gitu. Jadi kebanyakan soal bacaan. Ternyata makin kesini itu diperbaiki. Maksudnya orang-orang juga di atas pemerintah dan kementerian juga mendengar keluhan-keluhan itu. Jadi setelah itu lalu tes di Kemenkumham. Iya. Tes di Kemenkumham di 2019. Ya, jadi antara jarak dari 2018 sampai 2019 itu sempat juga mengikuti beberapa tes pekerjaan. Ya, cuma memang belum rezekinya lah sampai dengan tes salah satu beasiswa ternama juga LPDP, jatuhnya juga di tes wawancara di akhir. Jadi memang sudah sering kali gagal ini. Posisinya kemarin sering kali gagal. Jadi untuk mengisi waktu pada saat gagal itu nih, ini kan pasti ada perasaan yang down. Bagaimana menyikapi mental pada saat itu? Kalau perasaan yang kayak down, kecewa itu ya pasti ada, sempat ada. Cuma mungkin kalau di saya karena ini saya anggap sebagai sesuatu yang biasa, saya justru termotivasi. Karena kenapa? Dalam beberapa tes itu kan kita pasti bertemu dengan banyak orang, karakter orang, dan saya senang di situ. Saya lebih senang di situ sebenarnya karena kenapa? Menurut saya tidak lulus pun itu istilahnya bukan jadi salah satu target saya untuk bisa memuaskan diri saya dalam hal-hal yang seperti ini, tapi bertemu dengan teman-teman lain yang memang ingin juga mendaftar pada sebuah instansi atau kantor lembaga atau apa sebagainya itu membuat saya istilahnya semangat juga. Dalam artian kalaupun mengalami kegagalan ya itu sudah hal lumrah karena kita kan akan melalui sebuah tes. Di tes itu kan ada yang lulus, ada yang gagal, jadi itu menurut saya sudah lumrah sekali. Tapi Ndi, memang setelah lulus kuliah pengennya itu langsung jadi abdi negara. Jadi maunya seperti itu. Malahan saya juga di tahun 2019 akhir kemarin sempat ikut tes perwira TNI. Sempat ikut tes perwira TNI? Tesnya itu di Makolana, di Watu Sampu, Palu. Cuma itu kembali lagi, ternyata mengalami kegagalan lagi. Waktu itu jatuhnya di kesehatan. Jadi ini sudah beberapa kali gagal hingga sampai akhirnya bagaimana proses di
Kementerian Hukum dan HAM ya sekarang posisinya. Proses apanya nih? Proses lulus CPNS ini di Kementerian Hukum dan Jadi, HAM. kalau kawan-kawan di sini yang mungkin menonton channel Surahmanto, kawan saya ini pasti sudah mengerti juga. Istilahnya proses untuk mendaftar CPNS itu kan bertahap. Dimulai dari pendaftaran awal, pembukaan formasi, kemudian tes tertulis, berikutnya lagi. Jadi pada awalnya itu dimulai 2019 akhir kalau saya tidak salah ingat. Itu mulai dengan pembukaan formasi. Formasi. Waktu itu banyak tuh yang buka formasi instansi kementerian, termasuk beberapa instansi penegak hukum seperti jaksa, KPK dan lain-lain. Maksudnya waktu itu semua menarik di mata saya kan. Semua menarik. Semua menarik. Karena saya pikir ini yang saya istilahnya saya cita-citakan sejak awal kan. Ada beberapa. Ternyata setelah kita buka pendaftarannya, di situ saya mulai sadar bahwa saya lalai. Dalam artian beberapa instansi itu ternyata telah memiliki persyaratan untuk bisa didaftari. Jadi tidak semua instansi itu pendaftarannya sama ya. Seperti contoh, untuk kejaksaan sendiri, dia itu mengharuskan untuk formasi S1-nya agar kita memiliki sertifikat komputer dan bahasa Inggris. Oh, ada dengan nilai khusus ya? Ada. Ada beberapa persyaratan khusus. Di beberapa instansi lain juga seperti Kemenkumham. Untuk kalau saya tidak salah untuk penjaga tahanan sendiri itu dia memiliki batas ukuran tinggi dan batasan usia umur. Terakhir karena saya pikir ini sudah makin dekat waktunya, saya juga ngulik-ngulik istilahnya cari-cari instansi apa yang saya bisa masuki. Saya ketemulah itu salah satunya di Kemenkumham, yaitu pada formasi pembimbing kemasyarakatan. Jadi kalau untuk pembimbing kemasyarakatan sendiri itu ini sebenarnya sudah 2 kali dibuka dalam dalam proses pendaftaran CPNS secara CAT. Itu dimulai di 2019 kemarin. 2017. Dari 2017 awalnya. 2017 sempat tidak dibuka pada 2018 dan kemudian dibuka kembali di 2019. Jadi untuk tupoksi dari pembimbing kemasyarakatan itu sendiri mungkin kawan-kawan bisa lihat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara mungkin bisa dibuka lebih lanjut lah masalah itu karena kita di sini dengan kawan saya Surahmanto berfokus pada proses alurnya. Jadi setelah pendaftaran awal itu kita disuruh ke Palu untuk tes administrasi atau pemberkasan. Tes pemberkasan. Pemberkasan itu kalau saya tidak salah ingat ya. Pemberkasan waktu itu ya setelah menunggu beberapa saat berkas dinyatakan sudah sesuai. Nah, kita menunggu panggilan untuk tes tahap awal. CAT tahap awal yaitu tes kompetensi dasar. Tapi jangka waktu tes itu kemarin kalau orang yang tidak sabaran ya itu sudah menyerah itu karena memang jangka waktunya agak lama antara satu tes dengan tes lainnya. Sampai waktu berbulan-bulan. Iya, mungkin Maman bisa bayangkan saja itu dari 2019 kita pengumumannya nanti di akhir 2020. 1 tahun. Jadi istilahnya ya waktunya itu setahun. Proses perjuangannya setahun. Iya, tapi maksudnya yang harus kita syukuri karena dengan adanya jangka waktu yang begitu lama, persiapan kita itu juga jadi lebih matang sebenarnya dalam hal pembelajaran, kan? Jadi kalau misalnya kemarin ada juga kawan-kawan yang bilang persiapannya kurang, saya rasa waktunya itu sudah terlalu lama dan mungkin persiapannya kurang itu ya mungkin kembali ke diri kawan-kawan masing-masing saja bagaimana menyikapi waktu kan. Nah kita kembali dari tes setelah tes pemberkasan lalu masuk ke tahap awal itu yaitu CAT. Ya, jadi di CAT ini itu memuat tadi 3 unsur itu. Yang pertama itu TWK atau tes wawasan kebangsaan, yang kedua itu TIU, tes intelijensi umum, dan yang ketiga itu TKP, tes kepribadian. Kompetensi atau P-nya saya lupa. Pokoknya 3 itu ya kalau saya tidak salah. Dan itu langsung prosesnya. Iya, jadi tesnya itu langsung dilaksanakan kalau kita tahun 2020 itu kemarin, kalau saya tidak salah itu tesnya sekitar bulan Februari atau Maret itu dilaksanakan di
Universitas Tadulako. Di Universitas Tadulako. Di situ dikumpulkan mulai dari formasi, pokoknya dari berbagai formasi lah. Di situ semua dikumpulkan. Cuma karena memang pendaftar banyak, jadi kita dibagi dalam beberapa sesi. Itu kalau saya tidak salah itu berlangsung sampai beberapa hari. Dan kebetulan waktu itu saya masuknya di hari pertama. Jadi di hari pertama di sesi kedua kalau saya tidak salah waktu itu. Jadi masuknya di siang hari. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Tapi sebelum lanjut, mungkin saya bisa cerita sedikit. Waktu itu pendaftar kita itu ribuan. Pendaftar pada saat itu ribuan di sini. Iya, 1,5. Jadi pendaftar itu ribuan. Dan yang lulus waktu itu kan nantinya akan masuk kepada tes tahap berikutnya, itu SKB. Pada SKB itu istilahnya seleksi kompetensi bidang. Itu memang sudah masuk pada hal-hal yang berkaitan dengan instansi Kemenkumham itu sendiri, termaksud pada bidang formasi yang kita daftari. Jadi balik ke keilmuan kita. Iya, ke keilmuan kita. Jadi kalau saya tidak salah itu kita menunggu sekitar berapa bulan lagi sampai akhirnya masuk pada tes SKB. Nah, setelah tes SKB itu kita masuk pada tes tahapan akhir, yaitu WPFK. Wawancara dan pengamatan fisik. Kalau di teman-teman penjaga tahanan, dia sudah masuk sampai dengan tes samaptanya. Bukan samapta ya, tes fisiknya. Tes fisik. Itu seperti yang dialami misalnya kayak kalau memang teman-teman mendaftar di Polri atau militer, seperti push up, lari, sit up, itu juga dilakukan di penjaga tahanan di Kemenkumham. Cuma karena saya mengambilnya formasi pembimbing kemasyarakatan, maka waktu itu kami hanya melakukan pengamatan tubuh saja. Jadi artinya tidak ada luka yang betul-betul dalam, tidak ada tato maupun tindik. Kalaupun misalnya ada seperti tindik, itu harus istilahnya ada surat keterangannya. Misalnya memang tindiknya itu karena adat atau ada hal yang sebagainya. Tapi sampai dengan saat ini sih memang masih ketat dan tidak ada juga sih yang bertindik kalau yang kita terima di sini. Maksudnya yang sepengalaman saya yang saya temui ya, belum ada juga. Jadi waktu itu untuk formasi pembimbing kemasyarakatan hanya itu di tahap akhirnya sampai dengan wawancara. Jadi harinya itu bersamaan ya. Jadi pengamatan fisik itu bersamaan dengan wawancara. Terus nih pada saat itu formasi yang Andi pilih, itu ada berapa orang yang diseleksi dan berapa yang diterima? Kalau untuk mungkin saya kasih gambaran secara umum saja ya, karena formasi saya ini kan istilahnya masuk dalam kategori seleksi nasional. Jadi waktu itu secara akumulasi kotor, hitungan kotornya itu untuk seluruh Indonesia, formasi pendaftar pada pembimbing kemasyarakatan itu berjumlah hampir 30.000 orang. Hampir 30.000 orang. Dengan penerimaan formasi akan diterima itu antara formasi umum dan cum laude itu berjumlah kurang lebih 300 orang. Jadi perbandingannya luar biasa lah. Jadi waktu itu sampai dengan seleksi akhir di Kota Palu itu, saya sepengetahuan saya ya, untuk formasi pembimbing kemasyarakatan itu saya hanya berdua orang. Hanya berdua? Iya, 2 orang saja. Khusus di Sulawesi Tengah. Untuk tes Sulawesi Tengah. Jadi waktu itu mengapa saya bilang hanya 2 orang? Karena waktu itu saya ketemu, kalau saya tidak salah, dengan beliau itu nanti pada saat mau tes di Gunung Kanwil itu, di Kanwil Kemenkumham di Dewi Sartika. Kebetulan juga saya tahu beliau itu karena database dari nasional, kawan-kawan dari beberapa di Indonesia itu kan membuat semacam grup Telegram. Jadi di situ kita bisa berinteraksi, saling tanya jawab masalah formasi yang kita daftar, termaksud pembahasan soal. Jadi pada saat itu saya sempat bertanya di grup, adakah orang lain yang di Sulawesi Tengah, dan yang menyaut hanya beliau. Dan memang terkonfirmasi waktu itu ketemu di gedung hanya beliau juga. Jadi cuma berdua? Ya, cuma berdua waktu itu. Cuma berdua ketemu. Pada saat tes terakhir BPFK itu agak bagaimana ya kemarin ya. Nilainya itu agak sadis sih selisihnya. Maksudnya terlalu dekat. Jadi selisih nilai saya dengan beliau itu hanya sekitar 0,25. Tapi karena selisih nilai yang begitu, perbandingan data nasional kami setelah kami proyeksikan, maksudnya ada hitungan-hitungan yang kawan-kawan dari seluruh Indonesia
coba buat seperti skema hitungan dengan kementeriannya, Oke. itu membuat gap yang cukup jauh antara saya dengan beliau. Jadi nilai saya yang agak lebih tinggi 0,25 dari beliau itu justru naik dan beliau justru turun. Oh, bisa Iya. sampai keadaan seperti itu ya? Nggak bisa. Jadi selisih nilai yang hanya sedikit itu memang berpengaruh banyak pada beberapa tahapan tes di, kalau kita ambil seleksi nasional ya. Tapi saya rasa di seleksi daerah pun pasti begitu. Terus kesan pada saat tes terakhir itu seperti apa, Ndi? Tuh Nah. kan dakdikduk itu, ini persoalan kita terima tidak ya? Itu maksudnya itu yang tes terakhir itu kayak bagaimana ya? Maksudnya ini pengalaman pertama saya lah sampai dengan tahap terakhir kan. Oh, pengalaman Iya, pertama sampai pengalaman dengan tahap terakhir. pertama sampai dengan tahap terakhir karena seperti yang diketahui saya baru mengikuti tes CPNS ini sebanyak 2 kali di 2018 kemarin sama dengan ini. Jadi di kemarin di tahap terakhir itu di tes wawancara saya coba kumpulkan dari beberapa referensi termasuk terkait dengan formasi pembimbing kemasyarakatan ini sendiri Oke. dan beberapa tes-tes pertanyaan yang bahannya saya kumpulkan dari YouTube sih lebih banyak. Serius? Iya, lebih banyak dari YouTube dan grup Telegram itu dari kawan-kawan. Jadi Oke. kita buat semacam simulasi pertanyaan. Kira-kira misalnya panitia akan bertanya masalah apa. Dan memang istilahnya itu agak akurat. Dalam artian begini. Mungkin karena terlalu banyak model pertanyaan yang kita simulasikan ya. Sampai itu mungkin tercover juga pada saat kita dites. Dites ya. Malahan waktu itu saya ikut tes wawancara itu tidak sampai 10 menit. Masa? Iya, sangat cepat. Yang paling pertama keluar waktu itu. Sampai saya pun istilahnya feeling saya itu buruk. Gambarnya kayaknya sudah tidak lulus ini. Karena kok cepat Oke. sekali keluarnya. Bisa sampai berpikir seperti Iya, itu. karena saya lihat teman-teman saya lain semua masih dalam ruangan. Kan saya kok kayak cepat sekali. Sampai kalau saya tidak salah waktu itu bagian pengamanan saja itu pengamanan tes panitia sampai bertanya kepada saya, kok kamu cepat sekali keluarnya? Saya jawab, saya juga tidak tahu Pak. Kenapa bisa cepat sekali? Jadi itu memang kemarin pertanyaannya itu agak beragam ya. Maksudnya, tapi untuk detail pertanyaannya mungkin sedikit gambaran umum kepada kawan-kawan. Mungkin lebih banyak apabila ingin mendaftar nanti sebagai CPNS, mungkin lebih banyak menghabiskan waktunya sekarang itu pada hal-hal yang positif. Semisal memang belum bekerja ya. Dalam artian karena ini penanya atau panitia itu sangat ingin tahu sebenarnya waktu kita dihabiskan untuk apa. Oke. Makin banyak kontribusinya untuk masyarakat justru lebih bagus. Mereka Iya. cek track record Iya. kita juga ya ternyata. Karena tes terakhir itu juga pengaruhnya penting loh. Karena nilainya juga bobotnya cukup tinggi, karena itu kan nantinya akan digabung bersamaan dengan kompetensi bidang. Iya. Dan itu paling sangat menentukan. Iya, menentukan juga. Dalam artian bukan tes lain tidak menentukan ya, Oke. cuma bobot nilainya agak besar. Oh, bobot nilainya Iya, lebih tinggi. Bobot nilainya agak lebih besar. Jadi mungkin agak kawan-kawan mungkin yang sekarang tidak terlalu sibuk dan memang difokuskan waktunya untuk mengikuti tes CPNS ini, selain belajar, mungkin lebih banyak kegiatannya dihabiskan pada hal-hal yang positif. Dalam artian itu sebagai alasan nanti kenapa teman-teman ikut mendaftar sebagai abdi negara. Ini sedikit tambahan ya. Sedikit sharing saja. Nah, Ndi, saya mau coba dengarkan langsung dari seorang Yulandi itu. Ada stigma di masyarakat bahwa mendaftar seperti CPNS itu katanya, ini katanya iya. kita garis bawahi bahwa ada calo-calo yang katanya bisa meloloskan untuk lulus CPNS. Itu benar tidak sih kalau selama Julandi mengikuti proses itu? Bukan hanya Maman saja ini, saya malah dekat tes ditanya sama yang punya kosan. Saya sampai dengan lulus terakhir itu, kan waktu itu akhirnya formasi kami itu sudah cukup lah. Oke. Sampai dengan 298 orang kalau saya tidak salah yang dinyatakan lulus. Dan itu sudah mulai kami dibagikan formasi untuk pembagian tempat. Oke. Dan ternyata tidak lama setelah itu sudah ada keluar formasi untuk penempatan Sulawesi Tengah. Dan kebetulan waktu itu hanya saya dari Sulawesi Tengah. Jadi 9 orang lainnya itu diimpor memang dari luar.
Oh, dari teman-teman ya. Kebanyakan dari Sulawesi Selatan, dari Jawa, ada juga dari Bali. Oke. Tapi waktu itu kami tidak serta-merta ditempatkan pada satu tempat karena kami kan istilahnya kalau pembimbing kemasyarakatan itu berkantor pada UPT Bapas, Oke. Balai Pemasyarakatan. Karena di Sulawesi Tengah ini baru ada 2 kantor, yaitu Bapas Palu dan Bapas Luwuk. Oke. Maka kami dibagi menjadi 5 orang di Bapas Palu dan 5 orang di Bapas Luwuk. Terkait tadi kembali Menjawab masalah pertanyaan stigma, tadi. masalah stigma itu. Jadi waktu itu saya punya tugas dari teman-teman ini yang di luar daerah untuk dicarikanlah kos-kosan. Oke. Cari tempat tinggal. Jadi ya saya carikanlah tempat tinggal kan. Waktu itu saya dapat satu. Bapaknya itu bertanyanya begini, Mas, lulus di Kemenkumham? Iya Pak, lulus di situ. Ini makanya sedang carikan tempat ini untuk teman. Bapaknya itu langsung tiba-tiba langsung main tembak aja. Habis berapa kemarin Mas? Jadi habis berapa ya? Saya pertegas kan. Maksudnya Pak habis apanya Pak ya? Nah, itu kan kemarin biasanya katanya ada cerita kalau masuk itu daftar bayar. Saya bilang terus terang Pak, kalau ditanya habis berapa ya, sampai dengan saat ini saya di Palu itu ya paling habis di uang rental saya karena saya dari daerah Tol-Toli, sama dengan uang makan saya saja di Palu Pak. Kalau uang tes itu terus terang saya tidak keluar uang Pak. Ah masa? Bapaknya masih tidak percaya lagi. Sampai dia Asli, tidak percaya. Ah masa? Iya Pak, tidak ada. Saya sama sekali saya tidak keluar uang ini Pak dalam masalah tes ini. Jadi itu maksudnya kalau masalah stigma itu ya. Ini menjawab stigma. Iya menjawab stigma. Maksudnya bahwa memang sebenarnya real memang, itu tidak ada pada tes CPNS. Kalau saya mau bilang juga ada tidak adanya, sepengalaman saya memang tidak ada. Pengalaman. Iya, sepengalaman saya tidak ada. Walau alam kalau memang teman-teman di luar sana punya pengalaman tersendiri, tapi saya bisa yakinkan bahwa sepengalaman saya itu tidak ada. Tidak ada. Nah ini terjawab untuk stigma yang ada di sebenarnya ini titipan dari pertanyaan seorang teman. Julandi, Anda ini anak seorang pejabat di Toli-Toli, kan? Ya orang tua PNS pun memiliki posisi yang cukup di atas, dan Bapak adalah seorang pejabat di Kabupaten Toli-Toli. Kenapa memilih menjadi PNS? Padahal kan kalau anak pejabat itu kan bisa lah kalau untuk main-main proyek dan lain sebagainya. Apa yang menggerakkan Julandi untuk tidak masuk ke wilayah orang tua? Mungkin kalau masuk di daerah politik itu ya memang bukan passion ya pertama. Oh, politik itu bukan passion. Dan kalau di saya sendiri kayaknya itu agak ribet. Jadi kembali lagi karena memang tujuan awal ingin jadi abdi negara. Jadi memang saya usahakan upayakan cari jalannya untuk ke sana dulu. Oke. Jadi memang langsung kontan kejar ke tujuan. Iya. Jadi tidak ada dulu keinginan untuk istilahnya masuk di ranah-ranah politik. Maksudnya masuk ranah politik pun kalau dianggap saya membantu ayah saya dalam mengantar beliau ketemu masanya itu disebut juga ranah politik, ya masuknya sejauh itu. Oke. Iya. Hanya sebatas antar. Maksudnya sejauh itu dalam artian mungkin itu abdi saya sebagai anak kepada orang tua kan. Oke, betul. Kalau ada yang artikan itu sebagai bagian dari politik karena membantu ayah saya untuk bertemu dengan masanya, silakan interpretasikan sendiri kan. Oke. Julandi. Jadi sekarang sudah jadi PNS. CPNS tepatnya. Masih CPNS. Masih CPNS. Karena berarti tinggal menunggu masa prajabatan. Iya. Menunggu masa prajabatan. Nah, sampai dengan sekarang, apakah Julandi itu berpikir untuk terus akan berkarir di PNS ke depannya, atau ada keinginan lain mungkin ke depannya? Kalau keinginan sih banyak ya. Tapi untuk berkarir di sini ya pastilah. Dalam artian kan ini sudah tidak pun dengan maksudnya tidak tepat pun pilihannya, ini sudah merupakan salah satu bagian dari cita-cita. Salah satu bagian dari cita-cita. Dalam artian ya kita jalani harus penuh. Dan istilahnya banyak-banyak bersyukur itu sudah pasti harus saya laksanakan sekarang, karena bayangkan saja tadi pendaftar sebanyak itu, lulus hanya sekian kan. Kalau saya bilang lagi sekarang tidak sesuai atau apa, semua sudah keterlaluan saya kan. Jadi perjuangan itu ya. Ya. Dan istilahnya karena sudah sampai di sini ya mungkin yang paling banyak sekarang itu menebar manfaat saja. Menebar manfaat. Tinggal itu yang akan dilakukan. Dan profesional.
Karena ini kan bagian dari pekerjaan negara, Mhm. jadi laksanakan dengan sebaik mungkin karena amanah. Ndi, bisa dong kasih sedikit tips untuk ini kan masuk masa pendaftaran CPNS sudah akan dimulai. Timeline berita-berita kan sudah mulai banyak ini. Sudah rame ya? Sudah rame. Teman-teman sudah banyak mencari informasi. Apa tips dari Julandi untuk teman-teman yang sedang mau mendaftarkan diri sebagai CPNS? Kalau saya sih pertama ya perbanyak referensi saja untuk Perbanyak awal kan referensi. tahap awal, Mhm. karena ini pengumumannya memang belum keluar. Mhm. Jadi mungkin kawan-kawan yang sudah punya target untuk masuk pada instansi apa, silahkan mulai melakukan searching atau browsing terkait dengan instansinya. Oke. Ya, termaksud memang kuota penerimaan CPNS-nya. Saya rasa itu agak bermanfaat karena maksudnya ini bisa menjadi bahan awal lah. Oke. Kalau untuk saya juga di awal itu sampai kenapa bisa masuk dalam beberapa media sosial kawan-kawan senasional, mungkin untuk kawan-kawan sekarang ada baiknya yang misalnya tidak bermain Facebook, Twitter, silahkan diinstal kembali dulu. Oh, diinstal kembali. Diinstal kembali dulu. Karena kenapa? Saya perhatikan rata-rata kementerian itu ataupun lembaga-lembaga pemerintahan banyak aktif yang di Twitter. Oke. Jadi waktu itu saya dapat informasi seputar Kemenkumham ini, update informasinya Update ya, informasi. berupa pendaftaran itu justru dari Twitter Oke. lebih awal. Setelah itu Instagram, nah, masuk lebih agak jauh di Facebook itu, Facebook. grup-grup Facebook kan. Jadi Karena memang platform media sosial ini penting sekali. penting itu, karena bukan penting apanya ya, istilahnya ada semangat untuk beberapa kawan lainnya itu yang istilahnya mau mendaftar juga terfasilitasi lah melalui medsos ini. Dalam artian terfasilitasinya itu secara positif ya. Aha. Dalam artian berkumpul, saling sharing materi, saling sharing pengalaman. Oke. Beberapa juga kadang istilahnya seperti ya, apa ya, berusaha untuk saling mengabarkan info terbaru. Jadi saling membantu lah. Membantunya itu dalam artian yang masih positif ya, bukan negatif. Oke. Bukan saling memberi jalan yang ini lewat sogok ini, tidak ada. Oke, terima kasih Julandi sudah mau hadir di Temu Wacana, menjadi suatu manfaat nanti untuk teman-teman mungkin yang sedang akan mendaftarkan diri sebagai abdi negara. Sekali lagi terima kasih. Tetap stay tune di Temu Wacana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.